Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita mulai dalam ibadah minggu pertama bulan Juli ini, yaitu kita akan persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, tubuh dan darahnya. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, beroleh apa Bapak Ibu? Keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia yang kaya, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa, rela menderita untuk kita, rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya. Amin. Masihkah kita takut? Masihkah kita bimbang? Masihkah kita cemas dengan hidup ini? Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya bacakan ayatnya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Katakan, aku tidak akan takut Tuhan, sebab engkau besertaku. Engkau menggandeng tanganku sampai kemenangan itu engkau berikan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan lagi. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan.
sebab Kau beserta kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan sekali lagi. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih, Tuhan. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua, ya Tuhan. Perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
anugerah-Mu kepada kami itu cukup Tuhan. Kalau Engkau bersama kami itu cukup Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami dapat melewati tantangan kehidupan ini. Apapun keadaan kami, ketika kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, itu merupakan kekuatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, supaya mereka semakin mengerti bahwa ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang ada di samping kiri kanan muka belakang mereka, yang sedang memegang tangan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mohon berbicaralah kepada kami Tuhan. Engkau akan mengurapi hamba-Mu ini. Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu dapat mengerti dan memahami apa yang Kau inginkan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Pimpinlah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus setelah khotbah nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin terus melanjutkan tentang tema ibadah. Dan pada saat ini saya berikan judul yaitu ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Ya, karena saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan memberikan satu saudaraku keuntungan atau akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa kepada setiap kita. Nah, saya akan membacakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan pada pagi hari ini memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ternyata saudaraku, ibadah kita harus disertai dengan rasa cukup. Ya. Dan di dalam bahasa Yunaninya rasa cukup ini adalah saudaraku autarkeia. Yang berarti kecukupan akan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok saudara-saudaraku. Ya, nah karena itu saudaraku kita harus memahami ini terlebih dahulu. Memiliki rasa cukup. Seringkali saudaraku kita berkata aku sudah ibadah tetapi kok aku tidak diberkati oleh Tuhan.
Aku sudah ibadah, tetapi kok aku belum mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Aku sudah ibadah, tetapi kok aku belum mengalami terobosan-terobosan rohani. Mungkin saudaraku, satu hal yang masih perlu kita perbaiki, yaitu saudaraku, kita perlu memiliki rasa cukup. Di dalam kehidupan ini, saudaraku, tentunya kita memiliki banyak keinginan, kita memiliki banyak kebutuhan. Ya, apalagi di sekitar kita, saudaraku, berlomba-lomba orang, saudaraku, menunjukkan atau mempertontonkan kemewahan, ya, mempertontonkan, saudaraku, yang namanya kesukaan, mempertontonkan yang namanya kenikmatan di sekitar kita ini, saudaraku. Budaya konsumerisme, budaya hedonisme yang ada di sekitar kita ini. Tentunya, saudaraku, yang kita lihat ini dapat mempengaruhi diri kita. Dan saudaraku, seberapa banyak di antara kita juga akhirnya terpengaruh. Sehingga apa, saudaraku? Kita juga berlomba-lomba, saudaraku. Saya kepingin, Pak, kalau bisa hidup ini senang terus. Saya kepingin, Pak, kalau bisa hidup ini selalu tercukupkan terus. Saya kepingin, Pak, apa yang saya ingini, apa yang saya maui, itu selalu ada dan selalu saya bisa membeli. Karena saudaraku, inilah yang mulai terjadi di sekitar kita. Sehingga saudaraku, ada banyak orang yang berlomba-lomba, saudaraku, mencari uang, mencari yang namanya, saudaraku, pemuasan kebutuhan akan kebutuhan ini, saudaraku. Dan seperti ayat Alkitab ini mengatakan, saudaraku, ya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak Iwan, kalau firman Tuhan mengatakan nggak boleh kaya, berarti saya kalau kaya salah dong. Ya, saya mau katakan, saudaraku, kita kaya itu tidak salah. Kita, saudaraku, mencari kekayaan, mencari keuangan. Saya mau tegaskan, saya mau garis bawahi, saudara tidak salah. Tetapi, saudaraku, yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita caranya mengejar itu. Ya, banyak orang mengejar. Banyak orang, saudaraku, berusaha mencari, banyak orang berusaha, saudaraku, mendapatkan dengan berbagai cara, dan saudaraku menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mengejar kekayaan ini. Saya katakan itulah yang salah. Mulai melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, saudaraku nggak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah, saudaraku, berfellowship dengan Tuhan. Itulah yang salah. Mengejar, saudaraku, yang namanya uang, mengejar kekayaan, tetapi akhirnya kita melupakan Tuhan. Itulah yang salah, saudara-saudaraku. Saya mau menggarisbawahi ini penting. Satu kata-kata ini saudara camkan dengan baik-baik. Kenyamanan tidak bisa berdampingan dengan selera rohani. Seringkali, saudara, kita ini memikirkan selera jasmani. Kalau saudara mau makan, kita kan punya, saudaraku, yang namanya selera jasmani, selera makan. Ya, sehingga kalau saudara lapar, kita ingin makan, kita memiliki selera, wah, aku kepingin makan, ya, yang namanya sate kambing. Aku kepingin, ya, berangan-angan, aku kepingin, wah, itu kalau, ya, makan sate kambing itu rasanya, wah, nikmat sekali. Saudaraku, itu yang terjadi, yang seringkali kita sudah bisa menyelami, saudaraku, kalau kita itu punya selera yang namanya selera jasmani ini, selera makan. Ya, ada orang yang memiliki selera menginginkan pakaian yang bagus, ya, mengikuti mode, saudaraku, memiliki selera, ya, berpakaian yang tentunya, saudaraku, yang bagus sekali. Nah,
Selera-selera itulah yang seringkali saudaraku bermunculan di dalam kehidupan kita. Dan otomatis selera-selera itulah yang kita penuhi. Belum lagi seleranya kepingin rumah mewah. Belum lagi seleranya kepingin saudaraku memiliki mobil yang bagus. Belum lagi seleranya kepingin bertamasya ke sana kemari. Semua selera-selera itu saudaraku, selera jasmania itu yang seringkali bermunculan. Dan seringkali itulah yang kita tangkap, itulah yang kita penuhi. Dan banyak manusia, saudaraku, ingin memenuhi selera-selera ini. Akhirnya mengejar uang sebanyak-banyaknya. Sehingga aku bisa memenuhi selera-selera ini. Dan tanpa disadari ketika mengejar uang itu. Banyak orang akhirnya, saudaraku, tidak pernah muncul yang namanya selera rohani. Dan itu sudah banyak kita jumpai di banyak orang-orang Kristen. Kalau saudaraku ya mau memunculkan selera rohani, orang-orang Kristen ini rasanya sulit sekali saudaraku. Disuruh ibadah sulit, disuruh membaca firman Tuhan sulit, disuruh berdoa, saudaraku berdiam diri di hadapan Tuhan, itu sulit. Gak punya selera rohani. Karena apa? Saya mau katakan hidupmu sudah engkau habiskan untuk saudaraku hanya mencukupkan selera-selera jasmania kita. Pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Kalau saudara dan saya hanya mengejar yang namanya selera jasmani. Yang saya sebutkan begitu banyak tadi. Saya percaya engkau akan lelah. Engkau akan capek menghadapi hidup ini. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita memiliki rasa cukup. Ya oke Tuhan, aku cukup dengan apa yang ada padaku sekarang ini. Saya percaya dimulai dengan langkah rasa cukup inilah. Engkau akan dapat menoleh. Engkau akan dapat melihat bagaimana Tuhan akan menuntun engkau. Sehingga engkau memiliki selera rohani. Kita harus memiliki rasa cukup dulu. Cukup Tuhan. Ya, kita harus bisa mulai membatasi keinginan-keinginan kita. Kita harus mulai bisa membatasi, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang terus bergerak, yang terus semakin naik itu. Kita harus bisa membatasi diri kita. Kalau saudara mulai bisa melatih diri untuk membatasi keinginan, kebutuhan, dan yang lain-lain ini, yang bergairah di dalam diri kita ini, saya percaya Roh Kudus akan menuntun saudara, sehingga saudara mulai akan memiliki gairah kepada Tuhan. Memiliki selera rohani yang itu yang mulai, saudaraku, itu mulai bergerak, itu mulai hidup. Saya bacakan saudaraku, di dalam kisah daripada Sakeus, saudaraku. Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 berkata begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Contoh Sakeus ini menunjukkan kepada kita bahwa Sakeus mulai menyadari selama ini hidupnya hanya untuk mencari uang, hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmanianya saja, saudaraku. Dan dia akhirnya tidak mendapatkan yang namanya sukacita, tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan begitu saudaraku, Yesus datang ke rumahnya, begitu Yesus saudaraku bersedia masuk ke dalam kehidupan Sakeus, akhirnya Sakeus tercelik mata rohaninya, dia mulai mengerti. Dia mulai berubah. Dia mulai bisa mengecap, ada selera rohani di sana. Dia mulai mengecap kebaikan Tuhan. Dan dia mulai bertindak. Mulai hari ini Tuhan. Dia berdiri, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Karena apa? Dia mulai mengecap kebaikan Tuhan. Dia mulai melihat Tuhan yang luar biasa itu. Dia mulai bisa
saudaraku, muncul selera rohaninya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini saya ingin sekali lagi menegaskan kepada kita, garis bawahi, selera rohani itu sangat penting. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya mulai memiliki rasa cukup itu? Dan ketika kita mulai memiliki rasa cukup, saudara dan saya mulai muncul yang namanya selera rohani itu. Bagaimana caranya, Pak Iwan? Mari kita membaca, saudaraku, ayat yang tadi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang saudaraku, yang ke-7. Ayat ini berkata demikian, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bagaimana saudara dan saya memiliki rasa cukup ketika kita beribadah, ketika kita mengiring Tuhan, kita memiliki rasa cukup. Saudaraku, hal pertama yang perlu kita mulai, saudaraku, pikirkan, kita mulai, saudaraku, renungkan adalah di ayat ini, saudaraku, menegaskan bahwa setiap kita harus memiliki jiwa seorang musafir. Ayat ini mengatakan kita ini tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dengan kata lain, saudaraku, ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa saudara dan saya, kita ke dalam dunia ini, kita hanya, saudaraku, sebagai seseorang yang hanya mampir saja. Kita hanya berjalan sebentar saja di dunia ini. Kita tidak membawa apa-apa. Dan nanti sebentar kita akan pulang. Kita pun tidak membawa apa-apa. Saudara datang ke dunia ini telanjang. Kita pun pulang akan telanjang. Seluruh harta yang kita miliki. Seluruh daya upaya saudara, kekayaan yang melimpah ruah dalam kehidupan saudara. Tidak ada 1 sen pun yang akan saudara bawa. Tidak ada, saudara-saudaraku. Semuanya akan kita tinggalkan. Saudara dan saya harus memiliki jiwa seorang musafir. Ini merupakan langkah awal, saudaraku. Ketika kita memiliki langkah awal, memiliki jiwa musafir ini, kita mulai merenungkan, oh iya ya, semuanya ini yang aku kumpulkan, toh semuanya tidak akan aku bawa. Kita mulai bisa memikirkan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Loh Tuhan, berarti saya di tengah-tengah dunia ini mau ngapain? Saya hidup ini mau ngapain? Engkau panggil aku menjadi orang Kristen, Engkau selamatkan. Ini ada apa Tuhan? Kita mulai memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan berkembang nanti, saudaraku. Kemudian Tuhan, apa yang paling penting ketika saya hidup? Kemudian Tuhan, nanti kalau aku pulang ke sana, apa yang harus aku bawa untuk aku menghadap Engkau, untuk aku bertanggung jawab kepada Engkau. Mulai, saudaraku, ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang penting, yang cukup mendasar itu, yang akan mulai kita pertanyakan dalam diri kita, kita renungkan terus-menerus. Berawal dari engkau harus memiliki jiwa musafir. Renungkan itu. Terus renungkan itu. Ketika saudara merenungkan, engkau akan berkata, Tuhan, ternyata dunia ini fana. Ternyata dunia ini sebentar saja. Aku mau Tuhan mulai bersekutu dengan Engkau. Aku mulai mencari Tuhan, apa sih yang Kau sukai Tuhan. Kita mulai connect. Yang saya katakan tadi, selera rohani itu mulai muncul, saudara-saudaraku. Ya. Mulai haus dan lapar akan Tuhan. Mulai mencari Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan kepadaku, ya, seluruh kemampuanku ini, terus aku gunakan untuk apa? Apa aku cuman gunakan untuk mencari uang? Atau aku juga gunakan mulai untuk menyenangkan Tuhan? Kita mulai. Ya. Sehingga saudara dan saya mulai keinginan rohani itu, selera rohani itu mulai muncul.
Mulai banyak berdoa, mulai saudaraku kita mulai buka-buka Alkitab, kita mulai tanya Tuhan apa yang kau inginkan. Dari firman Tuhan kita mulai belajar banyak hal. Ayo saudaraku, kita mau merenungkan ini bersama-sama pada pagi hari ini. Nah kemudian yang kedua, bagaimana saudaraku kita ini bisa memiliki rasa cukup. Ya, yang kedua saudaraku, percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Percaya, saudara, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Makanya ada banyak ayat-ayat Alkitab mengatakan jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Tuhan itu pemelihara kita, Tuhan penyedia kita, saudaraku. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang memelihara kita, Tuhan yang mencukupkan kita. Karena begini saudaraku, kalau orang itu sudah jatuh ke dalam kekhawatiran, maka orang itu akan berusaha untuk, saudaraku, bagaimana aku tidak khawatir. Ya, apalagi kalau kekhawatirannya itu berlebihan, saudaraku. Orang itu akan, saudaraku, berusaha ya untuk, saudaraku, terus menerus dia menutupi rasa kekhawatirannya itu. Dan banyak orang karena kekhawatiran kehidupan ini, akhirnya saudaraku, dia berusaha untuk mengejar kekayaan, dia berusaha untuk menimbun, dia berusaha untuk terus, saudaraku, mencari dan mencari terus. Karena apa? Dia didasari dengan kekhawatiran. Pagi hari ini saya mau katakan, saudara jangan khawatir. Karena saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara tidak perlu takut dengan kehidupan ini. Tentang apa yang akan kau makan, kau minum. Semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Asal saudara mau bekerja, saya percaya janji firman Tuhan, engkau akan dicukupkan. Karena engkau berharga. Tuhan katakan kalau burung di udara itu dicukupkan oleh Tuhan. Apalagi saudara. Saudara adalah orang yang berharga. Sangat berharga di mata Tuhan. Burung yang saudaraku murah itu aja dipelihara oleh Tuhan. Terlebih saudara yang sangat berharga. Pasti saudara dipelihara oleh Tuhan. Saudara, saya punya satu ilustrasi yang cukup bagus. Saudaraku, ada seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya sebuah jam tangan. Jam tangan kuno. Jam tangan yang, saudaraku, rupanya ayah ini juga mendapatkan dari kakeknya. Kemudian anak itu dipanggil, nak, papa mau mewariskan jam tangan ini kepadamu. Ya, si anak ini melihat jam tangannya ini, kemudian dia lihat ini jam tangan apa toh pah, ya. Oke, kalau kamu ingin tahu, ya, kamu pergi ke toko jam, berapa harga jam tangan ini? Kemudian si anak ini pergi ke toko jam, saudaraku. Ya, ditanyakan, Pak, harga jam tangan ini saya ini berapa? Ya, kemudian si toko itu memberi harga, saudaraku, $500. Ya, kalau kita kalikan katakanlah 14.000, saudaraku, itu jatuh 7 juta. Ya, kemudian anak ini pulang, dia mengatakan, Pak, jam tangan ini harganya 7 juta. Ya, $500. Nah, kemudian ayah itu berkata, sekali lagi, nak, kamu pergi ke kolektor sekarang. Ya, pergilah ke kolektor, tanya jam tangan saya ini kalau saya mau jual harganya berapa. Anak ini pergi ke kolektor, saudaraku. Dan sang kolektor ini mengatakan jam tanganmu ini harganya $5.000 atau 70 juta, saudaraku. Anak ini pulang dengan terperanjat. Dia pulang, dia mengatakan, Pak, si toko tadi 7 juta, tapi kolektor ini mengatakan 70 juta, Pak. Wah, ternyata mahal ya. Nah, kemudian saudaraku, ayah ini terakhir, nak, kamu sekarang pergi ke museum. Kamu pergi ke museum. Ya, temui pemilik museum ini dan katakan aku menjual, ya, menjual jam tanganku ini, kau hargai berapa? Kemudian saudaraku,
Dia datang ke pemilik museum dan pemilik museum ini melihat jam tangan itu. Kemudian dia memanggil seorang yang ahli jam tangan. Dipanggilnya disuruh melihat. Setelah mereka berunding, saudaraku, begitu luar biasa. Pemilik museum ini, saudaraku, menaruh harga $1 juta. Atau kalau dirupiahkan 14 miliar. Begitu harga yang fantastis, saudaraku. Mengapa pemilik museum ini menghargai $1 juta? Karena apa? Karena pemilik museum ini tahu secara persis, secara detail, setelah dilihat, dia tahu bahwa jam tangan ini sangat berharga. Dan dia, saudaraku, berani membeli $1 juta atau 14 miliar. Apa bedanya dengan toko tadi? Apa bedanya dengan kolektor tadi? Perbedaannya cuma satu, karena pemilik museum ini tahu persis betapa berharganya, saudaraku, jam tangan ini. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin menurut orang lain, saudara orang yang biasa, menurut saudaraku temanmu atau menurut orang-orang lain, menurut orang tuamu, mungkin saudara adalah orang yang biasa. Tetapi saya mau katakan yang paling tahu hargamu itu adalah Tuhan yang menciptakan engkau. Dia tahu detail seberapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan rela menyerahkan nyawanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus saya dan saudara. Karena apa? Dia tahu bahwa harga saudara itu sangat mahal sekali. Saudara berharga di mata Tuhan. Makanya saya mau katakan, kalau saudara menyadari bahwa saudara berharga di mata Tuhan, Tuhan pasti memelihara engkau. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu khawatir. Saudaraku. Ketika saudara yakin bahwa Tuhan memelihara engkau, ketika engkau tidak khawatir lagi, saya percaya rasa cukup itu akan mulai muncul dalam kehidupanmu. Engkau mulai mengerti, Tuhan, asal aku punya engkau, aku sudah cukup. Sehingga saudara dapat beribadah dengan tenang. Kita beribadah dengan sukacita. Kita beribadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melompat. Kita bisa berdoa dengan saudaraku penuh pengharapan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, kita memiliki keuntungan yang besar. Ketika saudara beribadah, saudara dapat menikmati Tuhan. Ketika saudara beribadah, saudara dapat merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Memiliki rasa cukup. Tidak khawatir itu tadi. Kita bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku indah di matamu Tuhan. Aku bersyukur, aku percaya karena aku berharga di matamu. Engkau pasti mencukupkan aku. Engkau pasti gandeng aku. Engkau pasti lindungi aku. Engkau pasti selamatkan aku Tuhan. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya saudaraku. Kalau saudara beribadah disertai dengan rasa cukup. Biarlah pagi hari ini, saudaraku, kita mulai memikirkan akan hal ini. Karena saudaraku, saya tahu setelah saudara mendengarkan khotbah ini, kemudian saudara mulai bekerja nantinya hari Senin, Selasa, dan selanjutnya saudara mulai bergaul lagi dengan orang-orang di sekitar saudara yang saya katakan tadi penuh dengan konsumerisme, hedonisme, kesenangan, ingin meraih sebanyak-banyaknya, kita bisa terpengaruh kembali. Tapi saya mau tegaskan pagi hari ini, miliki rasa cukup, bangun selera rohani saudara. Bangun saudaraku hari lepas hari. Karena apa saudaraku? Memiliki rasa cukup itu tidak bisa instan. Itu harus dibangun setiap hari. Itu harus dilatih setiap hari. Dan saya percaya kalau saudara akhirnya pada satu titik saudara memiliki rasa cukup, ibadahmu akan menjadi ibadah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu ayat, Kolose 3 ayat yang pertama saudaraku berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini.
ketika saudara dan saya dibangkitkan dengan Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi terjebak kepada perkara-perkara di bumi ini, tetapi kita mulai memikirkan perkara-perkara di atas. Kita memiliki selera rohani. Dan semuanya ini terjadi ketika kita memiliki rasa cukup. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, mari saya mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan. Saya mohon untuk pemain musik bisa mengiringi, kita nyanyikan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, yang sia-sia, yang penuh dengan, saudaraku, rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya. Mari kita angkat pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Dan saudara persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama, saudaraku, mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti pujian ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, aku mau tinggalkan hidupku yang sia-sia. Ampuni aku Tuhan kalau selama ini aku hanya mengejar keuangan, aku hanya mengejar kekayaan dunia ini. Aku hanya bekerja, dan bekerja. Tetapi aku melupakan Engkau Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku hanya membangun kehidupan fisikku Tuhan. Tapi aku tidak membangun selera rohaniku di hadapan-Mu Tuhan. Yang kumunculkan hanyalah selera-selera jasmani. Tetapi aku tidak pernah memunculkan selera rohaniku di hadapan-Mu. Ampuni aku. Sehingga Tuhan, aku banyak kali melupakan Engkau. Aku mau Tuhan mulai hari ini memiliki rasa cukup di hadapan-Mu. Sehingga ketika aku datang kepada Engkau, aku tidak bersungut-sungut. Sehingga ketika aku datang kepada Engkau, aku boleh mengucap syukur karena aku memiliki rasa cukup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dari rasa cukup itulah merupakan awal di mana aku mau membangun kehidupan rohaniku di hadapan-Mu.
Hamba percaya Engkau akan memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau akan mengajarkan kepada mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan berbicara kepada umat-Mu yang ada di rumah. Secara lebih dalam lagi, lebih detail lagi Tuhan. Engkau akan menerjemahkan khotbah ini kepada mereka Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat, angkat roti di atas kepalamu. Sambil mengakui bahwa tubuh Tuhan terpecah-pecah bagimu sekalian. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di atas kepalamu sambil mengakui bahwa darah Tuhan tertumpah untuk pengampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosamu? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Hamba serahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Keluarga lepas keluarga Engkau memberkati. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Semakin hari biarlah mereka semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Biarlah mereka Tuhan semakin hari juga semakin mencari Tuhan. Dan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan membangun kehidupan rohaninya di hadapan-Mu. Berkati dengan rasa cukup sehingga jemaat-Mu boleh sungguh-sungguh Tuhan melihat berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bersama-sama telah bersama-sama ibadah online pada hari ini. Dan saya ingin langsung melanjutkan dengan pengumuman karena ini penting ya. Nah, pertama-tama seperti biasanya New Spirit akan tetap hadir pada hari Selasa dan hari Jumat. Ya, biarlah itu akan terus membangun kehidupan rohani saudara dan saudara semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, ya silakan saudara dapat transfer di rekening gereja yang tertera di layar yang ada. Ya. Namun kalau Bapak Ibu rasanya kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor HP yang ada di layar. Ya, nanti kami akan saudaraku memberikan solusi kepada saudara, ya. Nah, kemudian saudaraku, pengumuman selanjutnya, apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, ya, saya siap mendukung Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Nanti bisa WA kepada saya atau menghubungi nomor telepon saya, ya. Nanti kita dapat saudaraku bertemu atau bercakap-cakap lebih lanjut, ya. Tuhan memberkati. Nah, kemudian saudaraku, ini pengumuman yang sangat penting, saudara perhatikan dengan baik-baik ya. Nanti pada tanggal 12 Juli atau minggu depan, kita akan mulai kembali beribadah secara offline atau tatap muka. Ya, saudaraku. Jadi tanggal 12 Juli ya, yaitu minggu depan. Nah, ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Mengapa? Karena ibadah cuma 1 jam. Ini tentunya sesuai dengan anjuran atau saudaraku peraturan baru dari pemerintah ya, sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jadi saya berharap kalau ibadah kita cuma 1 jam, saudara-saudara datang jangan terlambat ya. Makanya kita mulai jam 8 supaya saudara tidurnya boleh pulas ya, dapat bangun pagi
dan kemudian datang ke gereja tidak terlambat. Jadi jam 8 tepat kita akan mulai dan jam 9 tepat sudah harus kita tutup ibadahnya, kita selesaikan. Ya, nah kursi gereja sudah diatur, jaraknya 1 meter, ya, saudaraku, dan saya akan nanti akan mengumumkan untuk saudaraku aturan-aturan ibadah itu seperti apa. Itu nanti saya akan umumkan, saya akan buatkan video singkat, mungkin 2-3 menit, saya akan kirimkan ke WA Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita akan dapat beribadah sesuai dengan panduan yang ada di video itu. Ya, nah kalau Bapak Ibu mungkin ada banyak pertanyaan, silakan nanti menghubungi saya akan menerangkan lebih teliti lagi. Ya, nah kemudian yang terakhir, saya mohon maaf saudaraku karena saya harus mematuhi peraturan daripada pemerintah berhubungan dengan saudaraku protokol kesehatan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, bagi Bapak Ibu yang lansia, yang umur 60 tahun ke atas, ya beribadahnya tetap online di rumah, ya karena oleh pemerintah belum diperbolehkan beribadah di gereja. Dan juga untuk anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah juga tidak diperbolehkan untuk hadir di gereja. Ya, jadi sekali lagi, saudaraku, ini kita mau dukung pemerintah, ya, kita mau saudaraku sesuai dengan protokol kesehatan sehingga ibadah kita berjalan dengan lancar semuanya, dan saudaraku kita pun juga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Ya, terima kasih sekali lagi untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan ketemu kembali besok Minggu di Gereja Isa Al-Masih Panglima Sudirman, ya, tepat pukul 8 pagi. Ya, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.